Hai, hari ini saya menuju ke Candi Tikus. Yuk ikutin. Finally, akhirnya sampai juga di Candi Tikus yang berada di Kecamatan Trowulan, Mojokerto. Kira-kira gimana ya candinya? Yuk kita masuk. Setelah membayar tiket masuk sebesar 3.000, kita diperlihatkan tulisan berupa sejarah dari Candi Tikus tersebut. Candi Tikus ini dikelilingi oleh taman yang luas, sehingga cukup memuat kapasitas pengunjung yang banyak. Candi Tikus ini juga sudah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah pada 21 September 1980. Hai, jadi ini aku sudah sampai di Candi Tikus. Video setelah ini adalah cerita sejarah di balik Candi Tikus yang diceritakan oleh juru kunci Candi Tikus. Yuk kita dengarkan. Akan bercerita tentang sedikit mengulas tentang Candi Tikus, mengapa kok disebut Candi Tikus, proses penemuannya sampai nanti mungkin pembukarannya. Diawali Candi Tikus ini ditemukan pada tahun 1914. Ini berawal dari penduduk yang memang berada di Dusun Dino, Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, yang rata-rata mata pencaharian penduduk adalah bertani. Ketika tahun 1914, penduduk setempat mengalami gagal panen yang disebabkan oleh serangan hama tikus. Jadi tanaman para penduduk rata-rata tidak panen. Ketika diadakan pengejaran, setiap pengejaran dilaksanakan, maksudnya pengejaran tikus ya, ini ke sawah-sawah, kadang-kadang ternyata tikus-tikus itu larinya ke arah sini. Jadi setiap pengejaran dilaksanakan, pasti larinya ke arah sini. Nah, yang dulunya masih tempat ini adalah sebuah gundukan tanah berbatu, bahkan sebagian adalah makam atau kuburan masyarakat setempat. Bersamaan, maksudnya tahun yang sama, seorang bupati yang bernama R.A.A. Promojoyo Adinegoro sedang berpelesiran ke daerah-daerah kekuasaannya termasuk ke Dusun Dino ini. Ketika beliau di sini dilapori penduduk kalau penduduk mengalami gagal panen yang diakibatkan oleh serangan hama tikus yang kemungkinan besar sarangnya ada di sebuah gundukan dekat makam. Pak Bupati kemudian menginstruksikan mereka bertanggung jawab, kalau ada apa-apa saya yang bertanggung jawab. Akhirnya penduduk memberanikan diri membongkar gundukan tadi. Nah, di dalam pembongkaran secara tidak sengaja salah satu penduduk menemukan sebuah miniatur sebuah candi atau tatanan bata yang kemungkinan adanya sebuah candi. Kemudian temuan tadi dilaporkan kembali oleh penduduk kepada Pak Bupati yang Pak Promojoyo tadi ya. Secara kebetulan beliau adalah orang yang gemar dengan benda-benda yang bersifat kegunaan, sehingga beliau berinisiatif untuk menampakkan temuan penduduk tadi bekerja sama dengan Belanda karena pada masa itu masih masa penjajahan. Kemudian ekskavasi atau menampakkan temuan tadi dilaksanakan tahun tersebut sampai akhirnya tahun 1916 nampak hampir secara keseluruhan. Nah, ketika nampak secara keseluruhan inilah untuk pengambilan nama mungkin kesulitan karena nggak ada tetengernya, nggak ada condrokumolanya, sehingga dikaitkan dengan hewan sebagai penunjuknya adalah hewan tikus, makanya temuan tadi dinamakan candi. Penunjuknya adalah hewan tikus, makanya temuan tadi dinamakan Candi Tikus. Di dalam perkembangannya candi ini beberapa kali mengalami perbaikan atau pemugaran. Pada tahun 1922-23 di Belanda yang masih berkuasa di Indonesia ini bekerja sama dengan Pak Bupati juga mengadakan perbaikan dan penelitian. Bukti yang otentik kurang seberapa ada, tapi yang paling menonjol adalah
dipasangnya kembali menara yang sudah putus yang paling tinggi itu dengan menggunakan semen. Yang kedua adalah dibuatkan gorong-gorong sebagai pembuangan alternatif, karena pembuangan yang semestinya itu sudah nggak bisa berfungsi lagi. Kemudian yang paling menonjol adalah pemugaran tahun 1985 sampai 1989 yang dilaksanakan oleh pemerintah, yang dinyatakan resmi atau purna pugar selesai pemugaran tanggal 21 September 1989, sehingga hasilnya bisa kita saksikan seperti sekarang ini. Kemudian tahun 2007 nggak salah itu juga dibuatkan menara-menara kecil sebagai duplikat yang mungkin kemungkinan candi ini bentuknya seperti itu dulunya. Itu tahun 2007. Itu yang selanjutnya sampai sekarang ini hasilnya seperti itu. Itu yang bisa saya ceritakan mengenai mengapa kok disebut candi tikus. Tapi yang pasti menurut para ahli, kalau dilihat dari bentuknya memang beda dengan candi-candi yang lain. Kalau candi-candi yang lain kan di atas permukaan tanah, sementara ini adalah di bawah permukaan tanah. Ada beberapa hal yang menunjang tempat ini bisa dikategorikan adalah sebuah pemandian atau sebuah petirtaan suci. Yang pertama adalah adanya pancuran atau bisa disebut jaladwara. Itu ada di sepanjang pelipis candi ataupun di bilik candi, diperkirakan jumlahnya ada 46 buah. Tapi yang kita saksikan sekarang ini tinggal 17 buah. Kemudian adanya 2 bilik kecil. Itu diperkirakan untuk mandinya satu adalah para putra, yang satu putri. Kemudian bentuknya berada di bawah permukaan tanah, jadi bisa disimpulkan kalau tempat ini sebenarnya adalah sebuah pemandian atau sebuah petirtaan. Bahkan condong merupakan pemandian suci yang digunakan oleh raja dan keluarga sebelum melaksanakan upacara adat keagamaan. Mengapa kok disebut pemandian suci? Menurut para ahli, jaladwara yang ada diperkirakan jumlahnya ada 46 buah. Tapi yang kita saksikan sekarang ini tinggal 17 buah. Kemudian adanya 2 bilik kecil. Itu diperkirakan untuk mandinya satu adalah para putra, yang satu putri. Kemudian bentuknya berada di bawah permukaan tanah, jadi bisa disimpulkan kalau tempat ini sebenarnya adalah sebuah pemandian atau sebuah petirtaan. Bahkan condong merupakan pemandian suci yang digunakan oleh raja dan keluarga sebelum melaksanakan upacara adat keagamaan. Mengapa kok disebut pemandian suci? Menurut para ahli, jaladwara yang ada di pelipis candi itu ada 2 macam, berbentuk kuncup bunga padma dan kepala makara. 2 benda ini adalah benda yang dikeramatkan oleh pemeluk agama Hindu. Yang kedua, arsitektur candi tikus ini menurut para ahli adalah replika atau tiruan dari Gunung Mahameru yang ada di India sana, yaitu sebuah gunung yang dikelilingi oleh banyak gunung lainnya. Kalau kita perhatikan, diwujudkan satu buah menara dikelilingi oleh beberapa menara lainnya. Itu sekedar mungkin sekilas tentang cerita ataupun riwayat candi tikus yang bisa saya sampaikan. Pada kesimpulannya, Candi Tikus merupakan salah satu dari situs peninggalan Majapahit yang terletak di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Candi ini disebut juga dengan petirtaan karena pada sejarahnya candi ini digunakan masyarakat untuk pemandian. Petirtaan ini ditemukan pada tahun 1914 oleh masyarakat setempat, kemudian dilaporkan kepada Bupati Mojokerto, yakni RAA Kromojoyo Adinegoro yang memimpin pada masa itu. Kemudian petirtaan ini mengalami beberapa kali pemugaran sejak ditemukannya. Berbeda dengan candi-candi lainnya yang berada di atas permukaan tanah, Candi Tikus ini memiliki ciri khas, yakni berada di bawah permukaan tanah. Sehingga Candi Tikus ini memiliki keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh candi-candi yang lainnya. Hai, di sini saya akan menjelaskan 3 unsur yang ada di Candi Tikus. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang unsur ekonomi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang unsur teknologi. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan unsur religi. Baik, untuk faktor ekonomi di masyarakat sekitar candi ini,
mayoritas masyarakat mata pencariannya adalah sebagai petani. Selain itu juga ada yang beternak. Setelah Candi Tikus menjadi tempat wisata, masyarakat menjual makanan dan minuman di sekitar Candi Tikus. Tetapi itu sebelum pandemi COVID-19 ada. Setelah pandemi COVID-19 ada, masyarakat terpaksa berhenti berjualan karena Candi Tikus juga harus ditutup. Secara otomatis tidak ada pengunjung yang datang. Namun saat ini Candi Tikus mulai dibuka kembali dan beberapa warga juga kembali berjualan walaupun hanya sebentar saja. Kedua, yakni segi unsur religi. Menurut sejarah Candi Tikus sendiri, di bangunannya ini terdapat 2 bilik yang dulunya digunakan sebagai pemandian pada zaman Majapahit. Penjelasannya, yang pertama, bilik 1 digunakan pemandian untuk para laki-laki. Kemudian, bilik yang kedua digunakan pemandian untuk para perempuan. Kemudian, untuk unsur teknologinya sendiri, masyarakat dahulu hanya dengan cara manual, yaitu dengan cara tenaga manusia. Sampai saat ini pun, tenaga manusia masih digunakan, hanya menggunakan teknik gosok untuk pembersihan candinya. Kemudian untuk perawatan tamannya sendiri, hanya dengan menggunakan mesin pemotong rumput atau gunting rumput. Ya, di sini saya sudah menemukan beberapa warga yang memang rutin untuk hampir 1 minggu sekali mereka mengadakan pengambilan air dan kemudian berdoa bersama-sama. Keberadaan Pranata Sosial pada masyarakat Kecamatan Trawulan sendiri melakukan peninggalan turun-temurun, yakni dengan industri batu bata merah yang menjadi kelangsungan hidup masyarakatnya. Oke, sekian dari saya. Sedikit informasi tentang Candi Tikus, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.